Kasus perseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gledis kini memasuki babak baru yang tidak kalah mengejutkan. Setelah sebelumnya menjadi terdakwa dalam kasus dugaan pengancaman dan pemerasan, kini Nikita Mirzani balik menyerang dengan melaporkan dugaan suap yang melibatkan pihak Reza Gledis kepada aparat penegak hukum. Laporan itu dilayangkan ke KPK dan merupakan tindak lanjut dari saran Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam salah satu persidangan. Saat itu, Hakim menyarankan agar bukti berupa rekaman suara yang dibawa Nikita Mirzani tidak diperdengarkan di ruang sidang, melainkan diserahkan langsung ke pihak yang berwenang. Nikita Mirzani pun menduga bahwa rekaman tersebut berisi indikasi kuat terjadinya penyuapan oleh Reza Gledis kepada Hakim dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU guna mengatur jalannya sidang kasus yang menjeratnya. Tidak tinggal diam, tim Nikita Mirzani segera menindaklanjuti saran tersebut dengan mengunggah bukti laporan ke Instagram. Di sana terlihat jelas sebuah laporan yang mengindikasikan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi dan atau suap terhadap aparat penegak hukum. Langkah ini menambah panas tensi konflik hukum di antara kedua figur publik tersebut, memperkuat dugaan bahwa kasus yang selama ini bergulir bukan hanya soal ancaman atau pencemaran nama baik, melainkan juga menyentuh dugaan praktik korupsi di balik persidangan. Drama hukum antara Nikita Mirzani dan Reza Gledis tampaknya belum akan mereda, bahkan justru berpotensi membuka borok sistem peradilan yang selama ini dianggap tertutup rapat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ada apa dengan Nikita Mirzani melapor ke KPK? Berarti ada yang tidak beres. Apakah ada unsur suap terhadap kasus yang mereka jalani? Kita nantikan episode selanjutnya, teman-teman. Saya menyatakan bahwa ada yang nggak beres sehingga KPK harus turun tangan. Sekali lagi, untuk para netizen, untuk para masyarakat, untuk para rakyat Indonesia, jangan sampai kasus ini berlalu begitu saja, karena tentu banyak sekali yang akan membungkam. Oleh karena itu kami minta KPK untuk segera menangani persoalan laporan Nikita Mirzani tertanggal 8 Agustus 2025. Saya Andi Muhammad Ripaldi meminta sekali lagi segera ditindaklanjuti. Oke, hari ini 8 Agustus 2025 terdakwa Nikita Mirzani resmi membuat laporan ke KPK terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau patut diduga adanya tindakan suap terhadap aparat penegak hukum. Lalu seperti apa tanggapan saya sebagai praktisi sosial media yang sudah berkecimpung puluhan tahun menanggapi terkait dengan laporan yang dibuat oleh terdakwa Nikita Mirzani ke KPK ini? Menurut saya tidak ada yang salah terkait dengan upaya yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani ini untuk membuat laporan ke KPK. Tapi ingat, asal jangan dicabut aja suatu hari nanti. Laporannya ini terkait dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana suap kepada aparat penegak hukum seperti apa yang telah dilaporkan atau dibuat ke KPKI. Seperti yang sudah yang kemarin-kemarin itu, di mana si terdakwa ini membuat laporan gugatan wan prestasi, lalu kemudian setelah berjalan beberapa waktu akhirnya gugatan wan prestasi itu pun dicabut. Atau nanti misalkan laporan ke KPK ini tidak membuahkan hasil, jangan sampai nanti ada penggiringan opini baru bahwasanya KPK juga sudah disuap. Gimana? Cocok kalian rasa? Coba tulis di kolom komentar. Ih, lebay banget ya. Ini sama aja kita sedang menghukum diri kita sendiri. Saking botolnya itu ya. Jadi kita sekarang menuduh si hakim yang sedang menyindangkan kita dengan jaksa itu, mereka melakukan manuver money politik, disogok pakai kantong keras.
Gak mungkin mereka disogok pakai transferannya, itu pakai kantong kresek hitam atau merah di warung pecel lele terdekat. Bawa 5-10 miliar, buktikan, memang gampang. Terus kedua, terus lo pikir si hakim itu bakal bebasin kita? Lo nuduh hakim, majelis hakim terima duit, terus bebas, Marijan gak bersalah, itu gak lapisan. Itu bakal vonis yang paling tinggi. Makanya ini menghukum diri kita sendiri saking botolnya. Lagian ke KPK itu ya, itu kan kebanyakan kasus politik, kayak Tom Lembong, kayak Pak Hasto. Jangan halu lah. Kita mau ini saya korban politik naon. Ini cuman pengen bayar rumah gaji ke-13. Kalau Tom Lembong, Pak Hasto itu memang ada kaitan dengan penguasa lah, dengan kedudukan lah, dengan partai lah, ribut-ribut lah antara partai gitu. Jadi jangan kita sosok ke KPK, dan KPK ini apa sih, skincrot gitu kan? Apa skincrot, apa jarum, kayaknya nggak level banget gitu loh ke sana. Tahu ujung-ujungnya juga nanti bakal dicabut juga sih kan? Iya, untuk cari saksi. Lagian setolol itu si jaksa sama si hakim mau terima kantong kresek di warung Padang sama pecel lele kan, kantong kreseknya diantar atau dibalik gerobak tukang bakso supaya nggak ketahuan. Justru dengan kasus seperti ini yang nasional seperti ini, justru aparat itu takut karena bakal disorot banyak gitu loh. Jadi mereka nggak mungkin gegabah mau terima duit gitu kan. Dan ini udah disorot kasus nasional, nggak sebego itu kali ya. Dan lagian kalau memang mereka bisa disogok, ya kenapa lo nggak sogok? Suruh itu si Borok Hok, si Nini Yubrik, semua itu pendukung jual rumah mereka. Masing-masing jual rumah mereka, ya dapat itu semua duit sekitar 100 miliar dari penjualan harta pendukung si Marijan. Sogok lagi si hakim sama si jaksa. Kalau gue begitu ya, kalau kita sudah menuduh mereka bisa disogok, ya sogok balik lebih gede. Dari dulu aku bilang kayak gitu. Jadi sekarang pendukungnya tolong jual rumah kalian, mobil sama HP sekalian, udah kasihlah ke Marijan itu. Solusinya begitu kok, simple, kok dibikin ribet. Lo disogok kan? Terima amplop ya? Ya udah gue kasih lebih gede, bebasin gue, gitu. So simple. Pantaskah jaksa seperti itu melanggar hak asasi manusia? Oke guys, aku bener-bener memikirkan ini overnight whether aku mau buat video ini atau enggak. Mengenai kasus Nikita Mirzani yang sedang terjadi sekarang, beberapa hari ini FYP terus perlakuan dia di ruang sidang, dan ada beberapa video yang ingin aku bahas. Dan percayalah, aku bukan tipe wanita yang akan membahas tanpa research. Aku sudah melakukan research yang lumayan banyak, dan berdasarkan itu aku akan memberikan opini-opini aku. Akan ada banyak dari kalian yang tidak setuju, and that's fine. Cobalah kita berbahas ini dengan logika, dan apabila kalian tidak setuju, kita bahas di komentar, tapi jangan menggunakan perasaan deh. Kita ngomong apa adanya aja ya. Dan aku siap banget mendengarkan opini-opini kalian. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah jaksa memaksakan terdakwa menggunakan rompi. Nah, aku baca nih ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang tugas dan wewenang JPU, termasuk melaksanakan penahanan dan pengawasan tahanan. Pemakaian rompi sebagai bagian dari pengawasan tahanan termasuk dalam kewenangan tersebut. Oke, jadi udah paham ya pasalnya ada. Tapi secara prinsip, etika, dan hak konstitusional setiap manusia di negara ini tidak boleh berlebihan sampai merendahkan martabat atau hak asasi manusia tersangka atau terdakwa. Bila terdakwa menolak memakai rompi, jaksa dapat meminta aparat kepolisian untuk menegakkan perintah tersebut dengan cara yang wajar, tidak kasar atau melanggar hak asasi. Menurut saya, kasar, melanggar, dan ada polisi di sana. Kenapa jaksa harus turun tangan dan memaksakan secara fisik gitu? Like, it doesn't make sense to me. Kita nggak lagi bahas whether terdakwa attitude-nya seperti apa atau kasus ini tentang apa. Kamu tuh jaksa gitu. Menurut aku tuh ini embarrassing bagi negara kita nggak sih kalau dilihat sama orang-orang di luar negeri? Kayaknya kayak sirkus nggak sih, nggak kayak sidang. Sebagai jaksa, etika kamu di mana? Dan kita sebagai rakyat Indonesia tuh hak asasi manusia kita tuh kayak seperti nggak penting gitu nggak sih? Masa kita dikucilkan sampai sekecil itu? Yang kedua yang aku mau bahas adalah video ini. Coba kalau aku belum pulang, tak bantuin itu ibu jaksa pakai dia baru gua.
Aku yakin kalian udah pernah lihat. Ketiga wanita ini memberikan aku kesan seperti mereka mean girls, bully. Mungkin mereka terasa dibully oleh terdakwa. Mungkin mereka rasa disakiti atau dikhianati oleh terdakwa. Oke, tapi dalam video itu kamu mengatakan kamu pernah baik sama dia. Lalu kamu lanjutkan dengan mestinya gue nggak pulang, mestinya gue borgol dia, hahaha sambil makan kopi. Kalian itu wanita Indonesia yang termasuk sukses dengan platform yang luar biasa. Apa yang sedang kalian ajarkan ke anak-anak muda yang nonton kalian gitu? Kalau memang kalian merasa kalian pernah baik, kenapa kebaikan itu tidak dilanjutkan? Dia sudah menjadi terdakwa. Dia sudah ditahan selama 5 bulan. Dia sudah melalui proses persidangan dan dipisahkan dari keluarga dia. Ya kalian ikutin proses hukum aja. Ngapain kasih lihat orang bahwa kalian mingles, bangga gitu? Like, I don't get it. Social media adalah platform di mana kita dapat menginspirasi anak-anak muda dan wanita-wanita di sekitar kita. What are you doing gitu? Malu gue liatnya kalau wanita yang sukses tuh kayak gitu. Kalau kalian mau jadi mean girls and bully behind the scenes ya terserah. Buat apa harus dipamerkan online? Again, aku tegaskan ya. Aku tidak sedang membahas kasusnya. Aku sedang membahas perilaku seputar kasus ini. Video terakhir yang aku mau bahas adalah Panda. Dan ada satu lagi dengan Dr. Oki kalau nggak salah. Kalau nggak salah dia timnya Charles Okia ya. Ini opini aku. Kalau tim aku ada yang berani seperti itu mencerminkan aku di luar. Dan aku tidak akan menerima jerit-jerit, jatuhin orang untuk drama dan memancing emosi orang. Kamu bisa bilang bahwa, oh itu kan staff aku, bukan aku yang berbicara. Kalau aku ya, aku tidak akan membiarkan staff aku yang mencerminkan image aku berkelakuan seperti itu. Yes, kita tidak bisa kontrol mereka dan bilang, oh keep quiet, don't do this, nggak bisa. Tapi aku dengan tegas akan mengatakan di social media bahwa itu bukan aku dan aku tidak akan menerima behavior seperti itu di dalam tim aku, because I don't think aku mau berasosiasi dengan kelakuan seperti itu. Menurut aku itu memalukan. Itu aja yang aku mau sampaikan. Mungkin aku agak emotional penyampaiannya, tapi video pertama, kedua, ketiga FYP terus viewsnya udah juta-jutaan. Aku cuman kayak keganggu aja sih kalau anak-anak mudanya terinspirasi oleh wanita-wanita yang saling menjatuhkan. Indonesia tuh mau dibawa kemana?